Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Posemi, podcast seputar Islami. Nah, saya Febri Adhalarasati di sini sebagai host dalam segmen ini. Nah, di sini kita mengundang Pak Rahmat Baihaqi atau kerap disapa Pak Beki. Pak Beki ini merupakan salah satu dosen komunikasi di Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Jakarta. Di episode kali ini, Pak Beki kita akan berbincang mengenai keikhlasan dalam Islam, di mana nilai keikhlasan sangat penting dan relevan dalam kegiatan sehari-hari. Terlebih lagi, banyak sekali orang-orang yang mengharapkan feedback atau imbalan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama dalam beribadah. Lalu gimana sih ikhlas itu dalam Islam? Yuk langsung saja kita menyapa narasumber yang hadir dalam podcast kali ini, Pak Beki. Nah, halo Pak Beki. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak untuk hadir di Posemi. Sebelum mulai ngobrol, Sobat Posemi harus tahu nih bagaimana latar belakangnya Pak Beki. Pak Beki merupakan salah satu dosen Fakultas Dakwah Komunikasi. Nah, latar belakang beliau, dahulu beliau merupakan salah satu siswa di SMA Pesantren Persatuan Islam nomor 12 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian beliau lanjut S1 di Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Jakarta. Kemudian dilanjut lagi S2-nya di Universitas Victoria, Australia. Kemudian S3 di Western Sydney University, New South Wales. Nah, beliau juga membuat beberapa karya. Salah duanya yaitu Islam in the Air pada 2016 dan buku Perkembangan Teknologi Komunikasi 2014. Nah, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Pak Beki, di Al-Quran dan Hadis telah menjadi rujukan hidup yang sudah relevan di setiap kegiatan manusia. Nah, salah satunya yaitu tentang konsep ikhlas. Gimana sih Pak ikhlas itu dalam agama Islam? Pertama kita harus melihat makna ikhlas secara etimologi. Ikhlas adalah murni ya, atau pure, halus, bening. Ya. Jadi ikhlas itu harus diterjemahkan sebagai sesuatu yang bersih di luar dari keinginan-keinginan lain dalam beribadah. Jadi seseorang yang beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah itu atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu harus didasari pada keikhlasan, di mana melalui itulah kita kemudian beribadah kepada Allah dan beragama dalam agama ini. Di dalam surat Al-Baqarah misalkan Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Allah tidak memerintahkan apa-apa kecuali beribadah kepadanya secara ikhlas dan taat dalam menjalankan agama. Jadi ikhlas itu murni, ya, murni dalam menghamba kepada Allah tanpa ada keinginan atau target apapun di dalam menjalankannya. Kira-kira gitu. Jadi ikhlas itu kemurnian dalam beribadah. Oke Pak, jadi ikhlas itu kemurnian dalam beribadah. Ya. Namun terkadang kita juga melaksanakan ibadah tuh bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi lebih ke takut kepada api neraka gitu Pak. Lalu sehingga bagaimana sih Pak jika tujuan kita hanya semata-mata hanya karena itu, bukan hanya karena pada Allah? Ya, dalam beribadah itu ketika kita takut kepada Allah, maka konsekuensi logisnya kita juga takut pada apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, baik itu berupa ancaman atau siksaan ya, atau bahkan laknat Allah yang akan diturunkan kalau kemudian kita mengabaikan perintah-perintah Allah di bumi gitu, ketika berada di bumi. Nah, sah-sah saja ketika seorang hamba itu takut kepada ancaman Allah sehingga dia merasa perlu untuk melakukan ibadah yang totalitas tanpa ada keinginan apapun, tanpa ada interest yang lain, ya, hanya kepada Allah, dan tentu saja takut akan ancamannya. Itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sah-sah saja ya Pak kalau takut pada ancaman Allah gitu ya. Karena itu juga termasuk dalam ibadah semata-mata karena Allah juga ya. Nah, indahnya itu kalau beribadah kita dalam kepada Allah secara ikhlas, maka ada beberapa hal yang
terjadi pada diri kita selain daripada mendapatkan pahala tadi. Kita akan tenang dalam beribadah ya, karena kita beribadah kepada Allah hanya untuk Allah, dan kita akan totalitas dalam menjalankannya. Dengan demikian ketika menjalankannya kita tidak bisa, kita tidak buru-buru, kita tidak dihantui rasa takut oleh selain daripada Allah misalkan. Jadi kita menjalankannya secara tenang ya, seperti itu. Baik Pak. Kemudian kan selain Al-Bayyinah tadi, waktu kami cross check juga ada Quran surat Al-Insyirah ayat 8 yang bunyinya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanlah kita berharap gitu ya Pak. Nah di situ gimana sih Pak batasan-batasannya jika kita memiliki prinsip lain yang bersifat lebih duniawi gitu? Ketika kita punya keinginan lain selain kepada berharap kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah keterpaksaan. Keterpaksaan itu sangat menyiksa ketika Anda melakukan sesuatu yang hal itu membuat Anda terpaksa, maka itu tidak bisa Anda nikmati. Yang pertama. Yang kedua itu Anda merasa malas melakukannya. Yang ketiga, Anda senantiasa berharap di luar daripada janji Allah tadi, berharap pada keinginan dipuji oleh manusia. Dan inilah yang kemudian bisa membentuk atau menjadikan kita sebagai orang-orang yang munafik gitu ya, melakukan sesuatu karena keterpaksaan, karena pujian orang, karena ingin dilihat baik di mata orang, bukan ingin dilihat baik di mata Allah. Nah, satu lagi, ketika kita hanya ingin berharap daripada keredoan Allah, redho itu kan selama ikhlas kadang-kadang ketukar-tukar ya. Orang meninggal udah ikhlasin aja, gitu kan, udah redoin aja, uangnya yang hilang kan kadang-kadang ketukar. Padahal redho itu artinya bahagia, senang. Jadi kalau kita misalkan melakukan sholat, beribadah, ikhlas kepada Allah, maka Allah akan redho. Redho itu maksudnya apa? Allah senang dengan perbuatan atau ibadah yang kita lakukan. Makanya kita sering berdoa, ya Allah ridhoi ibadah saya, ya Allah ridhoi segala ibadah yang saya lakukan. Itu artinya ya Allah terimalah ya kan. Ketika Allah menerima berarti Allah merasa atau memiliki rasa senang daripada apa yang dilakukan oleh hambanya ketika beribadah. Nah yang kedua, ketika kita melakukan keikhlasan dalam beribadah, maka yang akan muncul adalah sifat independence, bahwa kita bisa melakukan apa kita sukarela melakukan sesuatu itu terlepas daripada perhatian atau daripada keinginan yang kita dapatkan dari duniawi atau kemanusiaan, daripada sifat-sifat tadi sombong. Nah yang terakhir yang paling penting adalah bahwa ketidakikhlasan bisa menjerumuskan seorang hamba daripada perbuatan yang positif ya, karena ingin berharap pujian dari orang lain, dan itu adalah bentuk daripada sikap syirik, meskipun tidak syirik besar ya, tapi ini kategori dalam perbuatan syirik. Dan kita tahu syirik itu adalah syirik dosa yang tidak diampuni. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa yang khusus untuk menjauhkan kita dari perbuatan syirik ya. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka lima wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang mungkin saya tidak ketahui, yang mungkin saya tidak sadari, dan saya minta maaf kepadamu ya Allah, dan mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap perbuatan syirik yang saya tidak ketahui. Kita juga kadang-kadang kan melakukan kesombongan itu tanpa kita sadari, sehingga kita minta ampun dan bermohon maaf kepada Allah. Jadi batasan-batasannya itu yang penting kita tidak melakukan menyelewengi dari agama ya Pak, tidak syirik juga gitu, tidak ria atau ujub gitu ya, yang penting ikhlas gitu. Iya ya Pak, itu berarti mengharapkan pujian orang lain yang bukan dari Allah. Iya. Oke lanjut Pak.
Nah tadi kan Bapak menyinggung juga jika kita ikhlas bisa mendapat ridho Allah ya. Selain ridho Allah, pahala dari Allah, surga dari Allah, kita juga kan ingin mendapat feedback dari Allah gitu ya secara konkret gitu ya Pak. Mungkin bisa secara tiba-tiba dapat langsung dapat dampaknya gitu. Kira-kira apa saja sih Pak dampak-dampak ketika kita ikhlas itu selain pahala, surga dan ridho Allah? Yang paling pasti adalah ketika kita itu senantiasa memiliki perasaan ikhlas, murni dan punya totalitas dalam mengibadahi Allah, maka yang pertama yang paling dekat, yang paling sederhana yang dijanjikan oleh Allah adalah kemudahan hidup. Ya. Kenapa kemudahan hidup? Karena orang yang ikhlas senantiasa sering melakukan cross check, sering melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan evaluasi diri, maka dia akan sering melakukan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, yang minta ampun kepada Allah, janjinya adalah diberikan kemudahan hidup. Kemudahan hidup itu jauh lebih mahal daripada misalkan kita tiba-tiba mendapat rezeki nomplok, uang banyak, uang besar dan seterusnya. Kemudahan hidup itu bisa dalam bentuk kesehatan. Kemudahan hidup bisa dalam bentuk anak-anak yang soleh dan soleha misalkan. Kemudahan hidup adalah bisa jadi pasangan hidup yang taat, pasangan hidup yang beriman kepada Allah, dan kemudahan hidup banyak kita temukan bukan hanya pada diri kita tapi pada orang-orang di sekitar kita, dekat kita. Termasuk di dalamnya urusan hidup kita, belajar misalkan. Allah beri kemudahan hidup dalam kita menjadi seorang mahasiswa misalkan. Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah memudahkan kita untuk mendapatkan nilai yang baik. Allah memudahkan kita untuk mendapatkan hasil kuliah yang proses kuliah yang cepat misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja itu hal terkecil ya. Lebih daripada itu adalah tadi Allah menjanjikan surga Aden. Ya, Aden itu dalam bahasa Inggris Eden, ya, surga Eden. Ya, itu yang dijanjikan oleh Allah dan kita kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada. Oke, jadi selain yang dijanjikan Allah itu kita juga dapat kemudahan hidup ya Pak, secara tidak langsung, bahkan secara tidak johir ya Pak, tiba-tiba terasa mudah gitu. Itu dampak dari kita ikhlas melaksanakan ibadah apapun itu. Oke Pak, terakhir nih Pak, ada nggak sih dari Bapak closing statement untuk Sobat Posemi agar bisa memulai ikhlas dengan baik? Saya rasa ini perlu diperhatikan oleh kita semua, bukan hanya saya sebagai dosen atau teman-teman sebagai mahasiswa. Yang paling terpenting adalah memiliki sifat ikhlas, dan itu harus diusahakan. Ya, dia tidak bisa tiba-tiba muncul, oh orang ini ikhlas. Nah, itu sesuatu yang diusahakan, dan itu sesuatu yang diusahakan itu bukan sekali saja tapi berkali-kali dalam setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah, termasuk di dalamnya dalam menjauhkan larangan-larangan kepada Allah. Ingat bahwa menjauhkan larangan-larangan kepada Allah juga kadang-kadang memiliki rasa kesombongan. Kita kuat misalkan dalam berpuasa, kita kuat dalam bersedekah banyak duit, itu kan kira-kira bagian daripada ketidakikhlasan. Oleh karena itu teman-teman, kalau kemudian ibadahnya ingin terasa nyaman, ingin terasa aman, maka berikhlaslah. Kalau ingin lepas dari keterikatan dunia, maka berikhlaslah. Karena dengan berikhlas, maka kita bisa menjadi insan yang independen, tidak bergantung pada makhluk, tapi hanya bergantung kepada Allah. Dan yang terakhir, dengan ikhlas tentu saja Allah akan beri kemudahan hidup bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga maupun teman kerja dan seterusnya. Saya rasa itu pesan yang penting untuk kita kemudian renungkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah Allah. Jadi untuk teman-teman Posemi, kita harus tetap melaksanakan ikhlas. Itu bukan hanya sekali dua kali saja dilakukan, tetapi bisa berkali-kali. Nah, kemudian pasti akan terus terbiasa untuk melaksanakan ikhlas. Dengan ikhlas tersebut, selain mendapat pahala dan ridho Allah, kita juga dapat mudah untuk melaksanakan segala kegiatan.
Oke, terima kasih ya Pak Beki sudah ngobrol bareng saya di siniar kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah kita bicarakan, amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.